Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita bukan cuma sekedar hanya untuk saudara bisa memiliki sesuatu yang Anda inginkan, tidak. Tetapi semua fasilitas, semua hal yang Anda dapatkan dari Tuhan itu dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk menyelesaikan setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan sharing tentang menunggu. Ya, menunggu itu sesuatu yang tidak enak. Banyak orang mengatakan bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang gampang karena tidak melakukan apa-apa. Tetapi nyatanya tidak. Orang yang menunggu belum tentu dia bisa betah menunggu. Apalagi dia menunggu sesuatu yang mungkin tidak pasti dalam hidupnya. Coba saja saudara duduk di sebuah terminal bus, ketika Anda menunggu bus itu datang, maka ketika menit-menit pertama mungkin saudara masih bisa duduk dengan tenang. Tetapi saya perhatikan ketika sudah melewati menit-menit berikutnya, jam-jam berikutnya, bahkan melewati hampir 1 jam, 2 jam, maka saya yakin dan percaya, dan saya sendiri juga pernah mengalami, maka kita tidak bisa menunggu dengan baik. Kita selalu gelisah dan kita selalu bertanya-tanya, apakah bis ini akan datang apa tidak ya. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Nah, kita akan belajar satu tokoh di Alkitab yang dia menerima janji Tuhan bahwa dia ini akan menjadi bapak segala bangsa, yaitu Abraham. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara perhatikan di Alkitab, Abraham itu dia menerima janji Tuhan yang luar biasa. Bahkan itu dibuktikan dengan ketaatan Abraham ketika Tuhan suruh Abraham keluar dari rumah sanak saudara dan bapak ibunya. Dia melakukannya. Dan Alkitab mencatat bahwa dia pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi tidak disebutkan sama sekali di manakah negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Tetapi Abraham percaya saja. Dan kemudian Tuhan memberikan janji Tuhan kepada Abraham bahwa kamu itu akan menjadi bapak segala bangsa. Dan di situ Abraham mulai khawatir dan ragu. Kenapa? Karena janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada dirinya itu sangat bertolak belakang dengan keadaan dan kondisinya, bahwa dia sudah mati pucuk dan juga Sarah ditutup kandungannya oleh Tuhan, sudah tua, mati haid. Kadang janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu datang di saat ketika kondisi dan situasi itu bertolak belakang. Rasanya tidak mungkin. Tapi kenapa tiba-tiba Tuhan kirimkan janji yang menurut kita tidak mungkin secara kondisi, tetapi Tuhan kirimkan itu melalui orang lain, mungkin melalui hamba Tuhan. Kadang saya menemukan banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang ketika kondisinya mengalami seperti Abraham, tiba-tiba Tuhan datang dan memberikan janji kepada dia. Dia tidak percaya. Itu wajar. Kenapa? Karena dia membandingkan janji Tuhan yang diterima dengan kondisi yang dialami. Abraham pun juga sama. Tetapi karena Abraham punya mentalitas orang yang percaya, makanya dia disebut bapak orang beriman. Dia percaya saja. Tetapi jangan salah, di tengah perjalanan ketika dia menanti dan menunggu janji Tuhan itu adalah saat-saat yang paling krusial dalam hidupnya. Apa itu? Dia mulai ragu dan tidak percaya kepada janji Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Dengan salah satu ayat di firman Tuhan, nanti saudara baca sendiri di rumah, saudara cari sendiri. Di situ dikatakan ketika Abraham ada di dalam tendanya, maka Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah dari tendamu dan lihatlah ke langit, keturunanmu nanti seperti bintang di langit, dan lihatlah pasir di tepi pantai. Maka demikian pula lah, kalau kamu bisa menghitungnya, demikian pula lah keturunanmu nanti. Tapi tidak ada satupun yang bisa menghitung bintang di langit dengan pasti, dan juga menghitung jumlah pasir di lautan dengan pasti. Ini membuktikan apa? Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak bisa dikalkulasi oleh akal dan pikiran manusia. Tetapi yang saya soroti adalah ketika Abraham masuk masa menunggu atau masa menanti, itulah
tiba-tiba Tuhan berkata, keluarlah dari tendamu. Ini berbicara tentang apa sih? Kadang kehidupan kita itu ketika kita menerima janji Tuhan, kita membandingkan dengan kondisi kita, sama seperti Abraham yang terkurung dalam tendanya sendiri. Mungkin ada di antara saudara hari ini menerima janji Tuhan, tapi kondisimu sepertinya terkurung dengan kondisimu sekarang, dan engkau tidak bisa melihat janji Tuhan secara jelas dalam hidup saudara. Mungkin lingkunganmu adalah tendamu, pertemananmu adalah tendamu, komunitas gerejamu yang sempit itu adalah tendamu, pemimpin rohanimu adalah tendamu. Mereka semua sepakat berkata, tidak mungkin kamu menerima janji Tuhan. Mungkin itu adalah tenda kita. Bahkan orang-orang terdekat kita sendiri pun itu bisa menjadi tenda yang membatasi kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Dan di saat itulah ketidakpercayaan, di saat keraguan itulah, maka Tuhan memberi perintah jelas kepada Abraham, keluarlah dari tendamu, lihat ke langit, dan lihatlah di tepi pantai itu pasir yang sedemikian banyaknya. Apakah kamu bisa menghitung jumlahnya? Tidak bisa. Kadang Tuhan akan bawa kamu keluar dari tendamu. Untuk apa? Untuk saudara diyakinkan kembali bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kalau engkau mendengarkan pesan ini, jangan sampai kita tidak percaya akan janji Tuhan. Saudara yang sudah terima janji Tuhan, mungkin sekarang saudara sedang masuk dalam fase Anda menunggu janji Tuhan. Tapi percayalah, Anda menunggu bukan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Mungkin waktunya Anda tidak tahu, tetapi percayalah satu hal, bahwa cepat atau lambat maka janji Tuhan itu akan datang dalam hidupmu. Yang Anda lakukan cuma satu, keluar dari tendamu. Kalau engkau punya pertemanan yang toksik atau yang juga mematikan imanmu, carilah teman atau komunitas lain yang bisa membawa kamu keluar dari tendamu dan melihat janji-janji Tuhan yang besar yang ada dalam hidup saudara. Ketika pelayananmu, gerejamu juga sama, itu menjadi tendamu, keluar dari situ. Belajar firman Tuhan lagi. Buka mata hati saudara untuk saudara bisa melihat janji Tuhan yang disediakan dalam kehidupanmu. Saya percaya setiap kita akan dibawa Tuhan keluar dari tenda kita dan dipertemukan dengan orang-orang yang punya iman yang sama, yang akan membawa bara yang sama, yang menyalakan kembali iman saudara. Yang jelas pesannya cuma satu, di saat-saat menunggu inilah, keluarlah dari tendamu, keluarlah dari keterbatasanmu. Janji Tuhan itu memang mustahil, tetapi hal yang akan kau dapatkan itu pasti dalam kehidupan saudara. Selamat menunggu dan selamat mendapatkan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.